Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, Mapel Fikih dengan nomor NIM 25426733024. Saya mengajar di MI Smart kelas 2 Darul Ulum, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Jumat 30 Januari tahun 2026, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk mengisi tugas uji kinerja atau UKIN dengan metode pembelajaran deep learning dan pendekatan kurikulum berbasis cinta. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sholat berjamaah. Berikut ini video yang akan kami buat. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat, Cerdas. ceria, luar biasa. Udah siap belajar? Siap. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa, mantap. Hari ini pelajarannya apa? Bawa nggak bukunya? Coba bukunya diperlihatkan sama Bapak. Oke. Pelajarannya fikih. Nah, ini seperti biasa kita sebelum belajar itu harus apa? Harus membaca doa. Ala hadiniyah wa lam yatin sholihah li ridwaillah wa li syafaati Rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam khusus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Alat tulisnya mana? Ambil dulu. Ya, pintar. Oke. Ambil dulu. Sudah? Sudah. Untuk pelajaran fikih yang minggu kemarin materinya
masih hafal enggak? Siap ditanya? Siap ditanya? Siap, mantap. Coba Malim tes dulu. Apa artinya sholat? Ya, apa pengertian daripada sholat? Oke, siap. Sholat itu dalam satu hari ada berapa kali? 5 waktu. Apa saja? Berarti jumlah rakaatnya berapa? Kalau zuhur berapa rakaat? Kalau maghrib berapa rakaat? Kalau subuh berapa rakaat? Iya, alhamdulillah. Sekarang kembali ke materi pelajaran hari ini, yaitu tentang sholat berjamaah. Coba buka bukunya, halaman 95. Coba bukunya halaman 95. Udah? Sudah semuanya? Oke. Materi tentang sholat berjamaah. Ini coba. Ada yang tahu sholat berjamaah itu apa? Acungkan tangan. Siapa yang tahu? Apa? Sholat yang dilakukan lebih dari satu orang. Betul apa salah? Betul. Ada lagi yang mau jawab? Acungkan tangan. Apa? Arya? Sholat dengan ayah. Kalau sholat dengan ayah lebih dari satu orang apa? Enggak. Lebih dari satu orang. Berarti jamaah apa enggak? Jamaah. Ada lagi yang tahu? Apa, Umay? Sholat bersama-sama. Kalau bersama-sama kira-kira sholatnya sendirian apa? Sama orang lain? Sama orang lain. Itu pengertian daripada sholat berjamaah. Coba Malim mau tanya. Di sini siapa yang sering sholat berjamaah? 1, 2, 3. Umay enggak? Kadang-kadang. Yang penting sholat berjamaah. Oke? Ya, yang penting sholat berjamaah. Oke. Di antara fungsi dari berjamaah itu untuk apa? Untuk mempererat apa? Tali persaudaraan, tali silaturahmi. Contoh, di sini ada orang jauh nggak di sini? Ada nggak orang jauh di sini? Siapa? Rizky orang mana? Hah? Tagasari. Ada lagi yang orang jauh di sini? Arif. Orang mana Arif? Orang Madura. Kok sekolahnya di sini? Emang di situ nggak ada sekolah? Ada. Kenapa milih di sini? Karena apa? Oh, ibunya yang milih. Berarti sekolahnya bagus di sini. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ini ada Arif orang Madura. Arif di sini punya saudara enggak? Punya. Berapa? Rumahnya jauh enggak? Agak jauh. Arif orang Madura, tapi Arif suka berjamaah di musola. Akhirnya Arif bertemu teman-teman, bertemu bapak-bapak. Di situ Arif dikenal. Oh, ini orang Madura, namanya Arif yang tukang dagang sate. Iya enggak, Rem? Enggak. Nah, ini. Jadi, fungsi, manfaat sholat berjamaah itu dapat mempererat tali persaudaraan yang tadinya jauh jadi mendekat. Oke, paham? Apa tadi manfaat berjamaah itu apa? Tadi manfaatnya apa? Mempererat tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Ada lagi? Akbar. Ada lagi nggak? Syamil dan Anto aja buat barisan sendiri. Dodo juga bikin barisan sendiri ah. Memangnya mereka doang yang bisa. Sedikit ah. Allahu Akbar. Pensil. Nah, giliran si Hasilnya punya Anto berapa? nih. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Aku lagi sholat. Hah? Nanti kembaliin di Rizky ya. Sholat lagi sana. Kembaliin di Rizky nanti. Satu lagi. Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kok kamu sendirian di belakang? Awas ya dok, jangan gangguin orang sholat lagi. Dosa tahu. Iya, maaf dok. Baru segitu aja juga. Lagian, aku harus kuat iman dok. Digangguin jangan marah. Kuat iman, ini bukan urusan kuat iman dok. Iya dok, itu dosa. Lagian kamu sholat sendirian di belakang. Kan nggak sah sholat berjamaahnya. Enggak, Syakil. Kata siapa? Dodo kan cuma ngikutin kalian, bikin syam baru. Kok ngikutin kami dong? Loh, iya. Buktinya kalian bukan yang maju, isi syam yang di depan, malah bikin lagi. Ayo. Hah? Iya kan? Iya juga sih. Ya udah, berarti jangan salahkan Dodo. Yang penting kan kita sholat. Tapi kan kamu sendirian sahnya. Betul dok, nggak sah sholat berjamaahnya. Kok nggak sah sih? Kan Dodo ngikutin gerakan imam. Tapi kan sendirian nggak sah. Ya, nggak sah. Sah. Sudah. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz, masa Dodo sholat berjamaah sendirian di belakang? Kan nggak sah ya Pak Ustaz? Tapi kan Dodo ikutin semua gerakan imam Pak Ustaz. Masa nggak sah sholatnya? Oh begitu. Baiklah, kalian mau Bapak jelaskan? Mau Pak, mau. Pertama-tama, kalian sudah paham belum? Sholat berjamaah itu apa? Oh iya, apa artinya Pak? Lalu bagaimana sholat berjamaah yang benar? Dengar ya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dengan 1 orang di depan sebagai pemimpin disebut imam, dan lainnya di belakang sebagai pengikut disebut makmum. Yang kedua, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak diperkenankan mendahuluinya. Selanjutnya, ada tata cara dalam melaksanakan sholat berjamaah. Pertama, bila sholat itu terdiri dari 2 orang, maka makmum berada di sebelah kanan. Kalau misalnya Dodo datang ke masjid, lihat ada 2 orang berjamaah berdua, Dodo berdiri di mana? Pertanyaan yang bagus, Dodo. Dodo gitu loh. Kalau begitu situasinya, Dodo berdiri di belakang imam. Lalu orang yang berada di samping imam tadi mundur ke belakang sehingga sejajar dengan Dodo. Lalu kalau Dodo yang bikin saf sendirian tadi, bagaimana Pak Ustadz? Oh, itu. Sebagian ulama mengatakan sah sholatnya, tetapi makruh dilakukan. Sebagian yang lain malah mengatakan tidak sah sholatnya, harus diulangi. Tuh dok, dengerin. Lalu seandainya tidak mengisi saf yang di depan, bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu pun tidak baik. Berarti tidak sempurna sholat berjamaahnya. Tapi kami masih sah dok, nggak kayak kamu. Kamu mesti ngulang dok. Gak apa-apa Dodo ngulang. Kamu juga mesti ngulang dok. Loh kok? Loh, tadi kan kamu ngomong waktu sedang sholat. Marah-marah lagi. Sudah. Jadi, tadi apa seorang makmum? Harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh tertinggal, apalagi mendahului. Nah, ini jangan lupa.
Kita hendaknya memenuhi saf yang pertama dahulu, kemudian meluruskan barisan dan merapatkan saf sebelum sholat berjamaah. Dan saf wanita berada di belakang saf pria. Nah, begitu seharusnya kita berjamaah. Oh, gitu. Tadi udah nonton videonya ya. Tadi apa yang dipraktekkan di sini? Praktek sholat berjamaah. Kalau berjamaah itu safnya harus yang barisannya harus yang oke. Syarat menjadi imam. Apa syarat menjadi imam diantaranya? Sehat akalnya. Tahu nggak sehat akalnya? Apa? Orangnya tidak gila. Nah, diantaranya orang yang mau sholat ya, atau sholat berjamaah atau sholat, itu akalnya harus sehat. Terus apalagi yang kedua? Orangnya banyak baca Al-Quran. Contoh misalnya, kira-kira Arif sama Hafi, apalanya banyak mana? Arif. Misalnya ada Arif sama Hafi, mau sholat di musola, berjalannya kayak pocong, celong gitu. Kira-kira yang jadi imam yang pantas Arif apa Hafi? Arif. Karena Arif apalannya banyak. Terus apa lagi? Orangnya lebih tua. Oke? Terus apa lagi? Orang yang paling banyak hafal surat-surat Al-Quran. Jadi misalnya lebih baik kalau yang jadi imam itu hafalannya banyak. Apalagi orang yang alim ilmunya. Orang yang alim ilmunya. Paham belum? Paham. Lanjut. Buka halaman 100. Syarat menjadi makmum. Apa syarat menjadi makmum? Diantaranya makmum berniat mengikuti imam. Jadi nggak boleh misalnya imamnya lagi berdiri, makmumnya ruku. Ya, imamnya lagi ruku, makmumnya sujud. Boleh nggak? Tidak boleh, harus menunggu imam. Karena imam itu sebagai pemimpin. Ya, harus diikuti. Ya, oke? Paham? Apalagi tempat makmum itu tidak boleh mendahului di depan, lebih depan daripada imam. Artinya harus di belakang. Gak boleh. Nah ini tadi kalau misalnya imamnya salah, kita sebagai makmum harus apa? Memberitahu atau mengingatkan. Memberitahunya gimana? Imam salah, kayak gitu. Salah imam sholatnya, kayak gitu. Tidak, ada caranya. Kalau misalnya makmumnya laki-laki, memberitahunya dengan cara apa? Ucapkan subhanallah. Kalau misalnya imamnya perempuan, memberitahunya dengan apa? Tepuk tangan. Tepuknya bukan kayak gini, kayak merpati, ya. Tapi kayak gini, plok, plok. Nah itu, udah paham kan? Tadi kalau makmum itu harus di mana? Harus di belakang. Kalau imam harus di depan. Sekarang Malim mau membagikan tugas. Kalian isi. Oke? Tugas. Gampang banget ini. Yo. Yo, DC. Oh ya. Ya? Oh, mau ngerok. Ya, sana. Apa? Ini ya diisi ya. Kamu isi yang ini. Ini A, B, niat dan takbiratul ihram. Kira-kira mana yang gambar niat dan takbiratul ihram?
Dah? Gimana? Ya, ini ditulis pindah ke sini. Apa? Ini berarti bentar dulu. Ini berarti coba bentar dulu, bentar. Bersedekap ini. Bersedekap, ya. Apa? Ya ini diisi. Ini bacanya apa? Niat dan takbiratul ihram mana? Oke, bentar dulu, bentar. Oke, mau pipis ya, langsung. A, B, C, D. Ya, ditulisnya. Ya, sana. Sudah, ya. Sudah. Ya, Ya, nggak apa-apa, betul salah satunya aja ya. Gimana? Gimana, Arif? Mau kemana? Oh, mau pipis ya. Tulis salah satunya aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, sini. Yang sudah boleh dikumpulkan. Acungkan tangan yang nggak bisa. Apa? Ya. Mau pipis ya. Sini kumpulin di malam, ya. Oke? Siap? Bentar dulu, satu-satu. Apa, Sigit? Ini huruf ayat awal. Ini sama ini sama Mali. Iya ini, pilih salah satu aja. Apa? Ya udah sini. Udah selesai semua ya. Ya. Udah selesai? Udah selesai semua. Udah selesai semua kumpul. Ayo semuanya dikumpulin sini. Ya, oke. Oke. Ya. Ya udah betul ini, betul kayak gini. Waktunya sudah habis. Sini kumpulin semuanya. Ya. Oke? Waktunya sudah habis, kumpulin semuanya. Sini kumpulin. Yo. Sini kumpulin. Sudah habis waktunya. Untuk materi terakhir yaitu praktek. Ini. Materi terakhir itu praktek. Praktek sholat berjamaah. Mali mau ambil 3 murid. Yang pertama, siapa yang mau? Habib, maju Bib. Siapa lagi yang mau? Rizky. Siapa lagi? Umay. Ya, maju sini. Semuanya dilihat. Yang perempuannya ada enggak? Nah, ini perempuan maju. Nah, ini kalau sholat madhabnya kiblat sini, ya. Ini contoh sholat berjamaah. Nah, ini sudah semuanya lihat sini. Ini semuanya namanya sholat berjamaah. Kalau jadi imam niatnya gimana? Coba. Bagus. Kalau jadi makmum niatnya gimana? Kurang keras, ulangi. Nah, ini ketika jadi makmum sama jadi imam. Ini kalau apa? Kalau makmumnya 2, kalau makmumnya 1 gimana? Yang ininya maju. Kayak gini. Nah, kalau makmumnya 1. Kalau makmumnya 2 nanti ini kan makmumnya 1.
Kalau makmumnya 2, tiba-tiba Habib datang dari belakang, jelek. Masuk ke sini, Umay tahu, berarti Umay ke belakang, mundur. Nah, tapi mundurnya kayak gini ya, jangan kayak gini, nggak boleh. Ya, mundurnya harus pelan-pelan. Oke? Nah, sekarang ketika imamnya salah misalnya. Imamnya salah, harusnya itu ruku. Kemudian harusnya itu tahiyat. Imam ini kok malah berdiri. Makmumnya bilang apa? Subhanallah. Subhanallah. Itu kalau makmumnya apa? Laki yang keras. Laki-laki. Laki-laki. Nah, sekarang kalau makmumnya perempuan, coba perempuan sini. 2. Maju 2. Zakira sama Kanza sini maju. Ayo cepat. Udah, kamunya belakang dulu. Belakang dulu. Nah, udah Zakira sama Kanza. Ini imam. Ini makmum. Imamnya salah. Apa yang harus kamu lakukan? Apa namanya itu? Yang keras namanya? Jadi mengingatkan imamnya dengan tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya jangan kayak gini. Tapi kayak gitu ya. Oke? Nah, sekarang yang jadi imam Zakira. Zakira menjadi imam. Makmumnya Rizki. Boleh enggak? Tidak boleh. Sekarang yang jadi imam Zakira, makmumnya Kanza. Boleh enggak? Boleh. Ganti. Yang jadi imam Rizki. Makmumnya Zakira sama Kanza. Boleh enggak? Boleh. Yang jadi imam Rizki. Makmumnya Zakira, Kanza sama Habib. Boleh enggak? Sama Umay. Boleh enggak? Boleh. Udah paham? Sekarang duduk di bangku masing-masing. Sudah paham? Sudah. Berarti terus satu lagi yang belum. Kalau pahala jamaah itu berapa? 27 derajat. Ya, Malim tadi lupa, nggak kesebut. Pahala jamaah itu 27 derajat. Kalau sholat sendirian berapa? Kamu milih 27 apa 1? Berarti kalau pengen 27, kamu harus sholatnya apa? Berjamaah, entah sama bapak kamu, ibu kamu. Tidak harus di musola. Kalau di musola lebih apa? Lebih baik. Udah doa setelah belajar. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim-aliman. Nanti yang alim boleh pulang. Ayo. Duduknya yang barisannya rapi nanti boleh pulang. Barisannya Putri. Nah, pintar. Barisannya Salwa. Barisannya Askia. Bentar. Barisannya siapa ya? Di sini kumpulin. Barin kumpulin, barin. Barisannya
Si Umay. Ya, bukan Sigit tapi Sumay. Si Umay ya. Barisannya siapa ya? Ya. Barisannya Rizky. Siap. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Salam. Barisannya, ya.